Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusmajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC-MSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih Gus kabarnya hari ini? Masih Alhamdulillah, semangat ya? ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga diberikan semangat untuk menjalani bulan Ramadan ini Gus, dan semakin hari tentunya harus semakin semangat ya Gus ya. Nah, membicarakan masalah Ramadan nih Gus, tentunya kita juga semuanya tahu kalau umat muslim tentunya di bulan Ramadan semakin memperbanyak segala amal ibadah ya Gus, termasuk membaca Al-Quran nih Gus. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya apa sih Gus manfaat membaca Al-Quran itu Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran bagi kita itu sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama bahwa tentu ini menjadi ibadah yang terbaik. Dalam hadis disampaikan bahwa afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu menjadi satu ibadah yang sangat mulia bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu memang Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat, yang akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Jadi orang membaca Al-Quran, dan Al-Quran ini nantinya akan menolong kita, menyelamatkan kita untuk masuk ke surga Allah. Dan masih banyak sekali, termasuk sebuah hadis yang disampaikan dari Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi asy hasanah." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Bahwa kebaikan yang ada di dalam hadis itu disampaikan, wal hasanatu bi asli amsalihha. Satu kebaikan ini sama dengan 10 kebaikan. Bahkan Nabi juga menyampaikan bahwa la aqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Kita membaca alif lam mim itu bukan berarti kita membaca satu saja, tetapi alif dibaca atau satu pahala sendiri, lam juga dibaca atau mendapatkan pahala sendiri, mimnya juga itu. Jadi banyak sekali manfaatnya, kecuali ini ada yang dimensi ukhrawi, besok akan kita petik hasilnya di yaumil akhir atau di yaumil kiamah. Juga ada yang kemanfaatan dapat kita rasakan di dunia ini. Antara lain apa? Ketenangan. Kita akan diberi ketenangan, diberi kedamaian ketika kita mau membaca Al-Quran. Jadi begitu santri digital, manfaat dari membaca Al-Quran memang sangat banyak sekali, baik itu yang di akhirat nanti ataupun yang di dunia ya Gus ya. Maka mungkin banyak orang menyarankan ketika sedang marah, sedang hati itu gundah, ya sudah baca Al-Quran saja ya Gus ya, insya Allah bisa menjadi lebih tenang. Seperti itu kira-kira santri digital. Nah kemudian mungkin beberapa juga banyak yang hafal Al-Quran ya Gus. Nah berkaitan dengan hal itu, jika misalnya ada orang yang hafal Al-Quran namun tidak mengamalkan apa yang dihafal dari Al-Quran, itu bagaimana kira-kira Gus? Iya, memang banyak sekali dari muslimin, muslimat yang mempunyai kesempatan bisa menghafal Al-Quran. Bahkan kalau di negara-negara Arab sana itu memang di Mesir, Saudi itu masih banyak sekali orang hafal Al-Quran. Nah, yang tadi jadi pertanyaan, ketika dia hafal tapi tidak mengamalkan, tentu yang paling terbaik ya orangnya itu ya hafal, ya dia mau mengamalkan Al-Quran. Tetapi memang di Indonesia ini jadi fenomena, ketika ada orang yang sudah habis waktunya untuk menghafal Al-Quran,
Apalagi kayak ini akhir-akhir ini jadi tren kayak tren pada menghafal Al-Quran walaupun dia tidak tahu isinya. Dia tidak mau belajar keilmuan agama yang terkandung dalam Al-Quran, tapi dengan dia hafal itu seolah-olah dia sudah Islami, sudah Muslim yang paling baik. Karena memang di Indonesia kadang orang menghafal saja sudah butuh waktu yang luar biasa banyak, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mempelajari isinya. Tapi ada yang mempelajari isinya dan habis waktunya tidak sampai mempunyai kesempatan untuk menghafal. Jadi yang terbaik adalah ya, kalau bisa semuanya itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak, yang pasti adalah kita tahu isi Al-Quran, tahu tuntunan dari agama, tahu bagaimana cara kita beribadah yang benar. Kalau masih ada kesempatan lebih, silakan dihafal Al-Quran. Itu yang terbaik. Jadi kalau cuma hafal-hafal saja tapi tidak berakhlak Al-Quran, tidak bisa melakukan ibadah seperti kandungan dalam Al-Quran, ini juga kurang tepat. Gitu, walaupun dia sudah menghafal Al-Quran. Ya. Jadi memang lebih baik jika hafal juga diamalkan. Nah, itu yang terbaik ya. Jadi seperti itu kurang lebih santri digital. Nah, kemudian berkaitan tadi yang sudah disampaikan juga, kalau kita membaca Al-Quran kan banyak mendapatkan pahala ya Gus tentunya. Nah, apakah bisa kalau pahala itu kemudian ditransfer ke orang yang sudah meninggal Gus? Iya. Untuk transfer pahala ini memang selalu jadi polemik di lingkungan kita. Banyak orang-orang yang menyetujui atau meyakini, tapi juga beberapa ada yang masih tetap tidak percaya bahwa kiriman dari orang hidup kepada orang yang meninggal itu akan sampai ke sana. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa dalam Al-Quran juga disampaikan pentingnya kita mendoakan kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan di hadis-hadis Nabi banyak sekali dorongan bagi kita untuk mendoakan orang yang meninggal. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bacalah Al-Quran untuk orang-orang yang meninggal dari kalian semua, yaitu bacaan surat Yasin. Iqra'u Yasin limautakum, bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa ada manfaat ketika kita mendoakan orang meninggal, akan sampai sana pahalanya. Begitu juga ada lagi hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggal di dalam kubur itu yang sangat dinanti adalah doa dari orang yang masih hidup. Maka ketika kita mendoakan berarti akan sampai ke sana. Sama halnya dengan ketika kita masuk ke sebuah makam, terus kita mengucapkan salam. Kita kan disunahkan untuk mengucapkan salam. Mendoakan kepada orang yang pada meninggal. Berarti ini menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan sampai ke sana. Maka doa yang atau kita baca Al-Quran, baca Fatihah umpamanya, dihadiahkan kepada orang tua kita yang meninggal, atau baca Yasin, baca Quran umpamanya, itu betul-betul ada manfaatnya bagi orang-orang yang sudah meninggal. Dan itu nyampe ke sana, tidak balik, soalnya nggak balik Mas, mesti nyampe ke sana gitu. Dan kita nggak usah khawatir, kadang ada yang khawatir begini, kalau nanti saya bagi ke orang yang meninggal, kita nggak dapat full. Enggak, kalau dalam hal itu, kita itu akan mendapatkan 100%, dan yang ditransfer juga akan mendapatkan 100%. Jadi di situ itu nggak ada istilah kita dapat 70%, sama 30%, enggak. Sama-sama mendapatkan full, 100% dan 100%. Maka ini kita setiap kali membaca Fatihah, membaca Al-Quran, nggak ada salahnya. Dan kita membaca untuk diri kita, sambil kita kirimkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi seperti itu santri digital, insya Allah sudah jelas apa tadi yang sudah disampaikan oleh Gustin ya. Terus berkaitan dengan doa atau pahala yang ditransferkan ke orang yang sudah meninggal, terutama kepada kedua orang tua mungkin yang sudah meninggal ya Gus, itu akan sangat baik ketika kita mendoakan beliau. Seperti itu kurang lebih santri digital untuk sore hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan jika santri digital ingin bertanya, bisa kirim di kolom komentar atau juga kirim via DM di Instagram Pesantren Digital.
Kami rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.